Kita akan bahas Sido muncul ya. Jadi kalau kita lihat itu, sebenarnya laporan keuangannya recovery ya, kalau kita bandingin sama ke third quarter ya. Cuman in overall sebenarnya tetap di bawah ekspektasi kita ya. Jadi kalau kita lihat itu labanya turun sampai 14% dan ini masih di bawah estimasi ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat itu, daya beli konsumen buat yang kayak produk-produk herbal dan juga suplemen itu sebenarnya meningkat di, pemilu. Cuman sebenarnya secara totalnya di tahun 2023 itu turun. Jadi ibaratnya karena ada shifting masyarakat ya, jadi mereka kayak, nggak terlalu kayak fokus ke produk-produk kesehatan setelah kayak Covid itu tadi. Kelihatan kayak contohnya yang namanya jamu herbal sama suplemen itu turun sampai 11% ya, cuman 2,3 triliun. Jadi seperti itu sih. Nah, produk farmasi ini agak sedikit beda. Kalau Kalbe tadi produknya tuh masih bagus secara farmasinya, cuman si Sido muncul itu turun ya sampai, 20%, 116 miliar gitu. Jadi ini sih, teman-teman ya, kalau kita lihat, saya hati-hati dulu sih, intinya sebenarnya buat Sido ya. Kayak concern-nya itu kan adalah kalau misalnya daya beli masyarakatnya bagus, harusnya orang akan lebih punya disposable income buat belanja kayak produk kesehatan sebenarnya. Cuman kan kalau kita ngelihat data terakhir, kayak contohnya misalnya intinya kayak UMR gitu ya, UMR itu, naiknya nggak signifikan, cuma 3,5% in overall gitu ya. Jadi ini yang menurut kita akan sangat berat juga dari sisi purchasing power ya. Kita harus hati-hati dulu sih, saya sebenarnya lebih lebih wait and see dulu sih buat si Sido muncul ya. Kalau misalnya udah recovery, data bagus, baru kita bisa lebih agresif dulu buat masuk ya. Oke.